Bab 3421. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Hanya tersisa 2 bulan lagi sebelum kompetisi pemeringkatan bintang. Bisakah kamu berkultivasi untuk menjadi orang suci abadi? Anyu bertanya dengan cemas. Tidak bisa. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, bagiku, tidak peduli berapa banyak energi abadi yang ada di istana tertinggi, itu tidak sebaik sudut pulau naga jahat. Tanpa energi kekacauan, tidak buruk untuk berkultivasi ke puncak orang suci abadi, apalagi orang suci abadi. Petik 2. Apakah ada cara lain? Anyu bertanya lagi. Memiliki. Lu Chen mengangguk dengan tegas dan berkata, solusinya ada pada Duan Qingyan. Selama saya mendapatkan sesuatu seperti itu dari Duan Qingyan dan kemudian mencapai puncak Master Abadi, Duan Suiliu belum tentu menjadi lawan saya. Apakah kamu perlu tidur dengannya untuk mendapatkannya? Kata-kata kelam itu muncul lagi. Hei, bisakah kamu berpikir jernih? Kamu tidak perlu tidur, Lu Chen Wei berkata dengan marah. Mungkinkah Duan Qingyan memiliki harta karun di tubuhnya yang Anda butuhkan? Anyu bertanya lagi. Oh, ya, itu adalah harta karun, itu akan sangat berguna bagiku. Lu Chen tersenyum dan mengikuti kata-kata Anyu, selama Anyu tidak salah paham. Lagi pula, aku tidak mengatakan yang sebenarnya pada Anyu sejak awal, jadi aku akan terus tidak mengatakannya dan merahasiakannya sampai akhir. Ketika pembuluh darah naga ke-6 terbangun, apapun yang terjadi, tidak akan ada rasa takut akan kebocoran. Aku akan membunuhnya dan mengambil hartanya secara langsung. Anyu menganggapnya serius, dan niat membunuh muncul di matanya. Tidak, harta itu berkaitan erat dengan hidupnya. Jika dia mati, harta itu akan hilang. Lu Chen dengan cepat mencoba mencegahnya. Dengan penjelasan ini, dia tidak berbohong atau menceritakan apa harta karun itu. Harta karun apa ini? Apakah sulit mendapatkannya? Anyu tercengang. Pokoknya, jangan khawatir. Saya harus mengambil tindakan secara pribadi untuk mendapatkan harta karun dari Duan Qingyan. Jika Duan Suiliu tidak tiba-tiba muncul hari ini, saya mungkin akan mendapatkannya. Lu Chen melambaikan tangannya, lalu berdiri dan berkata, oke, lukaku sudah jauh lebih baik. Aku bisa bergerak sekarang, tidak perlu membuang waktu di sini. Aku akan membawamu kembali ke istana tertinggi. Kata Anyu, tidak, ada hal serius yang harus dilakukan. Di mana monyet jahat itu? Lu Chen bertanya, tetaplah di gua tirai air. Aku telah mengikat jiwanya, sehingga tidak bisa bergerak. Kata Anyu, itu bagus. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melakukan sesuatu untukku. Kalau tidak aku akan mengirimnya ke surga. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dan Anyu kembali ke Sui Liandong untuk bertemu monyet jahat itu lagi. Monyet jahat itu meringkuk di sudut gua, mata terpejam, tak bergerak, seolah mati. Itu sudah mati, kata Lu Chen. Tidak mungkin, aku hanya mengikat jiwanya agar tidak bisa bergerak. Tidak bisa mati. Penjelasan bahasa gelap. Tidak, itu sudah mati. Lu Chen mengulangi, lalu mengeluarkan pedang peri dan berkata, karena sudah mati, ayo kita keluarkan isi perutnya dan panen ramuan binatang tingkat 10. Tidak, aku belum mati. Aku benar-benar belum mati. Aku hanya tidur. Jangan potong pil binatang buasku. Begitu Lu Chen selesai berbicara, monyet jahat itu segera hidup kembali. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru dan bibirnya pucat karena ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang telah kamu lakukan dalam hidup ini? Terus mati. Aku kekurangan ramuan binatang buas, terutama ramuan binatang tingkat 10. Lu Chen berkata tidak puas. Itu hanya ramuan binatang tingkat 10. Aku punya lebih banyak. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Kamu tidak perlu memotongku, kata monyet jahat dengan wajah sedih. Saya ingin 10.000. Lu Chen melaporkan nomornya, tetapi singa tidak membuka mulutnya, sehingga monyet jahat tidak bisa mengeluarkannya. Selain itu, 10.000 keping sudah cukup, yang lebih dari cukup untuk menyempurnakan pil suci abadi dan melemparkan senjata. Banyak, monyet jahat itu tercengang. Saya pikir Lu Chen akan meminta paling banyak 1.000 atau beberapa ratus koin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meminta 10.000, yang jauh melebihi ekspektasinya. Tidak bisa mengeluarkannya, Lu Chen bertanya. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Monyet jahat itu mengangguk. Ini adalah nilaimu. 10.000 pil binatang abadi tingkat 10 akan ditukar dengan nyawamu. Lakukan saja apa yang kamu inginkan.
Lu Chen berhenti berbelit-belit dan berkata langsung, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu dapat membawaku untuk membunuh 10.000 makhluk abadi tingkat 10, yang akan memuaskanku. Binatang abadi tingkat 10 awal adalah kelas bawah di sini. Keberadaan mungkin bukan masalah besar di matamu. Tidak mungkin, meskipun mereka kelas bawah, mereka tetaplah jenis saya. Bagaimana saya bisa membimbing Anda untuk membunuh mereka? Monyet jahat itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, menolak saran Lu Chen, dan berkata, terlebih lagi, begitu mereka diserang, mereka akan segera meminta bantuan dari atas. Binatang abadi di seluruh pegunungan akan menerima pesan mara bahaya. Pada saat itu, makhluk abadi di puncak tingkat ke-10 akan jika kelompok binatang itu keluar, itu akan menjadi masalah besar. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil, jadi apa gunanya kamu masih hidup? Lu Chen mengangkat pisau peri dan melambaikannya di depan monyet jahat itu, lalu berpura-pura sedih dan mengambil keputusan, dan berkata, lupakan, ayo potong ramuan binatangmu dulu, lalu panen yang ke-10 binatang peri tingkat. Jangan, jangan, jangan. Monyet jahat itu menjadi cemas dan berkata, 10.000 pil binatang abadi tingkat 10, aku akan memberikannya, aku akan memberikannya. Bukankah kamu bilang tidak? Lu Chen bertanya dengan heran. Ya, tapi itu bukan milikku, itu milik seluruh kelompok binatang peri. Aku hanya menyimpannya untukmu. Monyet jahat itu mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, setiap 5 tahun, Sekte Alkimia mengharuskan kita untuk menyerahkan sejumlah pil binatang abadi tingkat 10. Kita harus secara diam-diam membunuh beberapa binatang abadi yang tua, lemah, dan putus asa. Terkadang, kita membunuh banyak. Saya akan menyimpan sisa ramuan binatang untuk digunakan nanti, dan seiring berjalannya waktu, kami telah menghemat sejumlah besar. Di mana keberadaannya? Bawa aku untuk mengambilnya. Lu Chen sangat gembira. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa binatang abadi tingkat 10 di sini sebenarnya memiliki cadangan ramuan binatang. Itu bagus sekali, tepat pada waktunya untuk mengosongkan inventaris binatang buas ini. Bagaimanapun, tidak perlu bersusah payah membunuh binatang peri, dan tidak perlu menambah masalah yang tidak perlu. Di mana saya dapat menemukan hal hebat yang menghemat waktu dan tenaga? Saya tidak bisa bergerak. Monyet jahat itu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa jiwanya terikat dan perlu dilepaskan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anyu segera menarik energi serangan yang terperangkap di otak monyet jahat tersebut dan melepaskan pengekangan jiwa pada monyet jahat tersebut. Setelah monyet jahat itu bebas, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dari mulutnya, mengeluarkan 10.000 pil binatang peri dari cincin itu, dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Pil binatang peri itu semuanya berada di tingkat ke-10, pada dasarnya adalah tingkat awal ke-10. Sangat sedikit di tahap tengah, dan bahkan lebih sedikit lagi di tahap akhir dan di atasnya. Tetapi bagi Lu Chen, tahap awal dari tingkat ke-10 sudah cukup, yang pada dasarnya memenuhi persyaratan untuk menyempurnakan ramuan suci dan menempa senjata abadi berkualitas tinggi. Tidak harus levelnya terlalu tinggi. Ada 10.000 pil binatang cadangan yang hilang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada bos kelompok etnis lain di masa depan. Monyet jahat itu menyaksikan Lu Chen menyingkirkan pil binatang abadi, wajahnya menjadi semakin jelek, dia tampak sedih, dan dia tidak bisa lagi bersemangat. Sekarang monyet jahat itu telah mengeluarkan darah dan memotong dagingnya, Lu Chen tidak mempermalukan makhluk itu dan membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimanapun, giok unicorn sekarang sangat kuat dalam intimidasi. Semua makhluk abadi harus berlutut, dan monyet jahat tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Tidak masalah apakah mereka membunuhnya atau tidak di kota aliansi abadi, di samping istana alkimia tertinggi, 10 mil jauhnya, terdapat sebuah bangunan dengan puluhan lantai. Ini adalah tempat berkumpulnya para orang suci abadi umat manusia tahap akhir, dan lantai paling atas adalah tempat Duan Qingyan berlatih. Setelah Duan Qingyan kembali, dia segera memasuki keadaan pengasingan dan berlatih di bawah pengawasan Duan Suiliu, berharap untuk menerobos ke puncak orang suci abadi dalam satu gerakan sebelum dimulainya kompetisi pemeringkatan bintang. Meskipun bakat Duan Qingyan tinggi, ia jauh lebih rendah daripada Duan Suiliu, dan kecepatan kultivasinya secara alami tidak secepat Duan Suiliu. Selain itu, dia telah menggunakan sumber daya khusus yang diberikan kepadanya oleh leluhur naga patah sejak lama, dan sebagai hasilnya, kecepatan kultivasinya juga melambat. Kecuali leluhur naga patah kembali dari ekspedisi dan membawakannya sumber daya khusus tersebut,
tidak akan ada tempat baginya untuk mengisinya kembali. Kini dia hanya bisa berlatih sesuai rutinitas. Meskipun dia memiliki beberapa pil suci Qixianxian berkualitas tinggi di tangannya, efek latihannya masih jauh lebih rendah daripada pil yang memiliki sumber daya khusus, dan kecepatan latihannya tidak secepat sebelumnya. Selain itu, puncak dari Sein abadi adalah celah tersulit untuk ditembus di alam suci abadi, yang menyebabkan dia terjebak dalam banyak waktu di tahap selanjutnya dari Sein abadi, hingga sekarang. Kali ini, di bawah perintah ketat Duan Sui, dia hanya bisa mundur ke Deat Pass dan menerobos ke puncak Immortal Sein sebelum dia bisa melarikan diri. Jika dia benar-benar tidak dapat menerobos, dia harus pergi ketika kompetisi peringkat bintang dimulai. Jika tidak, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Duan Sui tidak perlu berlatih. Dia tinggal di sini untuk mengawasi Duan Qingyan, sehingga Duan Qingyan tidak bisa duduk diam dan berlarian, menyia-nyiakan waktu latihannya yang banyak. Setelah Duan Qingyan benar-benar memasuki kondisi kultivasi tanpa pamrih, Duan Sui meninggalkan ruangan dan berjalan ke balkon untuk mencari udara segar dan menghilangkan kebosanannya. Lokasi di sini lebih bagus, sangat dekat dengan Balai Agung, bahkan pintu masuk Balai Agung bisa dilihat dari balkon. Seluruh proses An Yu mengirim Lu Chen kembali kebetulan terlihat di mata Duan Sui. Setelah An Yu menemani Lu Chen ke aula tertinggi, dia tinggal di sana selama 2 jam penuh sebelum pergi. Duan Sui menatap tubuh iblis itu dengan suara yang sangat memikat. Ada hasrat yang tak ada habisnya membara di matanya, tetapi di dalam hatinya dia terbakar oleh rasa cemburu, seolah dia ingin membakar Lu Chen sampai mati. Namun dia tetap menekan keinginannya. Cepat atau lambat, api ini akan padam, dan cepat atau lambat, dia akan mendapatkan wanita yang diinginkannya, tidak kurang dari saat ini. Selama Lu Chen meninggal dan An Yu kehilangan target favoritnya, apakah dia masih bisa lari? Saat itu, jika dia mengejar An Yu sebagai orang kuat dan menggunakan beberapa trik, tidak akan mudah untuk menangkap An Yu. Hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum dimulainya kompetisi pemeringkatan bintang, dan dia bisa menunggu. Mentalitasnya saat ini bisa sangat toleran terhadap An Yu, tetapi ketika dia memikirkan Lu Chen sialan itu, dia menjadi semakin tidak bahagia. Lu Chen, Duan Sui melirik ke aula tertinggi, lalu tersenyum dingin, dan sebuah ide muncul di benaknya. Aku bisa membiarkanmu hidup lebih dari 2 bulan, dan aku tidak takut kamu akan terus hidup, tingkatkan alammu, tapi kenapa aku harus membiarkanmu berlatih dengan tenang? Kamu di sini berhenti berlatih sebentar, dan lari saja ke sana kemari. Tidak banyak yang tersisa dalam hidupmu, jadi lihat saja pemandangan indah di dalamnya bagian kedua. Jika kamu mati, kamu tidak akan dapat melihat apapun. Setelah itu, dia pergi dengan tenang tanpa mengganggu Duan Qingyan yang sedang bermeditasi. Dia berjalan keluar dari gedung, meninggalkan pemukiman orang suci abadi ras manusia, dan langsung pergi ke pemukiman orang suci abadi ras iblis. Dia adalah orang paling berkuasa di kota Xianmeng dan salah satu pemimpin tertinggi kota Xianmeng. Dia diterima dengan baik kemanapun dia pergi, bahkan di wilayah klan iblis. Segera, dia menemukan iblis yang dia cari, Sa Deng, orang suci abadi tahap akhir yang kuat dari klan iblis. Aula tertinggi, taman belakang, dan markas besar legiun fanatik dipenuhi dengan aura dari Tuhan abadi di mana-mana. Dalam lebih dari 10 hari sejak mereka pergi ke alam rahasia Miaopo, semua anggota legiun telah memasuki peringkat abadi tingkat tinggi dan secara resmi menjadi legiun abadi. Terobosan setiap orang menjadi dewa abadi dalam waktu sesingkat itu terutama disebabkan oleh fakta bahwa ki abadi di aula tertinggi terlalu banyak, berkali-kali lebih tinggi daripada di kastil 10.000 abadi. Di lingkungan yang begitu tinggi, babi pun bisa terbang, apalagi Daluo Jinxian. Setelah Lu Chen kembali, dia segera membagikan sejumlah besar kristal mantra. Ini adalah harta karun jenius yang eksklusif untuk yang abadi. Jika dikonsumsi bersamaan dengan Jiuxian Immortal Pill, ranah setiap orang dapat ditingkatkan lebih cepat. Setelah An Yu pergi, Lu Chen tidak berani membuang waktu dan mulai berlatih di kamarnya. Namun, ketika dia kembali berlatih kali ini, Lu Chen merasa sedikit kesal dan tidak dapat memasuki kondisi kultivasi terbaik. Karena saya telah berlatih di Pulau Naga Jahat, merasakan manfaat besar dari Chaos Ki, dan mencoba meningkatkan alam dengan sangat cepat, dan kemudian kembali menyerap energi abadi untuk berlatih, kecepatan peningkatannya jauh lebih lambat dibandingkan di Pulau Naga Jahat dan saya merasa sedikit tidak bisa kembali, telah pergi.
Meskipun Lu Chen juga mengetahui bahwa ini adalah kecepatan normal kultivasi, mentalitasnya belum diperbaiki dan perlu waktu untuk beradaptasi. Yang lebih parah lagi adalah efek mandala immortal kristal ada pada Dantian, bukan pembuluh darah naga. Dia tidak memiliki Dantian, dan memakan mandala immortal kristal tidak akan berpengaruh. Itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Melihat kecepatan kultivasi orang lain meningkat pesat di bawah pengaruh Mandawo Immortal Crystal, aneh jika mentalitasnya bisa normal. Setelah gelisah sepanjang hari, mentalitas Lu Chen menyesuaikan kembali, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang, dan secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Namun saat ini, nengat itu muncul dan sesuatu terjadi lagi. Seorang penjaga datang dan memanggil pintu, mengatakan bahwa ada pesan penting yang harus disampaikan kepada Lu Chen. Lu Chen harus menghentikan latihannya dan keluar untuk mengambil surat itu. Saat dia membukanya, ekspresinya langsung berubah. Ini adalah surat penculikan. Yusu diculik dan Lu Chen diminta membawa 100 juta kilogram emas peri untuk menebus orang tersebut. Tempat transaksinya berada di wilayah binatang peri. Nama penandatangannya adalah Sadeng. Ternyata iblislah yang selalu membuat masalah bagiku. Terakhir kali dia kabur, tapi dia berani berbalik dan membalas dendam. Itu terlalu lama untuk hidupnya. Lu Chen sangat marah. Jika dia tidak mematikan lampu konyol ini kali ini, kemarahan di hatinya tidak akan hilang. Tentunya sebelum mematikan lampu pasir tersebut, ikan-ikan tersebut harus diselamatkan terlebih dahulu. Dia memiliki banyak emas abadi di tangannya, dan dia dapat mengambil 100 juta kati sesuka hati. Tidak ada masalah dalam hal tebusan. Masalahnya adalah tempat perdagangan yang ditunjuk oleh Sadeng sebenarnya berada di wilayah peri binatang di pegunungan sebelah kanan. Benar-benar kacau. Dia baru kembali dari sana lebih dari sehari, dan dia harus lari ke sana lagi. Jika dia tidak populer, dia akan menjadi hantu. Saya tidak tahu apakah lampu bodoh itu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Bukankah lebih baik berdagang dan menebus orang di kota Xianmeng? Akan lebih mudah untuk memasang jebakan apapun. Mengapa Anda harus bertindak sejauh ini untuk melakukannya? Jarak antara kota Xianmeng dan pegunungan di sebelah kanan tidak dekat sama sekali sehingga akan membuang banyak waktu. Namun kemarahan berubah menjadi kemarahan, dan orang-orang masih harus diselamatkan. Yusu memperlakukannya dengan baik, dan tidak mungkin dia mati begitu saja tanpa menyelamatkannya. Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengambil tindakan, keluar dari aula tertinggi sendirian, dan kemudian meninggalkan kota aliansi abadi. Awalnya, dia ingin mengajak An Yu pergi bersamanya. Dengan bantuan seorang penanam jiwa yang kuat, lampu konyol itu mati. Tapi An Yu ada di menara Xianmeng, dan dia tidak bisa masuk. Saya terus berlari menuju pegunungan di sebelah kanan, dan saya tidak tahu berapa jam saya berlari sebelum mencapai kaki pegunungan besar. Tempat spesifik di mana orang ditebus disebut Puncak Duri Raksasa. Puncak gunung itu adalah inti dari wilayah binatang peri, dan juga merupakan tempat berkumpulnya binatang peri puncak tingkat 10. Ini sangat terkenal. Puncak berduri raksasa memiliki puncak yang mencapai langit dan area yang sangat luas, dengan diameter ratusan ribu mil. Ini adalah tempat berkumpulnya binatang abadi puncak tingkat 10. Berbagai kelompok binatang abadi tersebar di sini. Masing-masing mempunyai wilayah tersendiri dan tidak saling mengganggu. Itu damai. Tiba-tiba, auman unicorn mengguncang dunia dan memecah ketenangan abadi. Pada saat itu, energi binatang itu meledak, binatang itu meraung ke langit, dan semua binatang itu berlari kencang, mengguncang seluruh puncak duri raksasa di mana-mana. Mengapa ada kilin yang mengaum? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan binatang suci? Binatang dewa tidak berada di alam atas, jadi mengapa ia datang ke wilayah binatang peri kita? Puncak duri raksasa telah damai selama ribuan tahun, dan tiba-tiba seekor binatang mitos muncul. Pasti ada yang melakukannya. Kelompok peri ternak kami ketakutan, dan banyak bawahannya yang melarikan diri. Mereka tidak ingin ditekan oleh garis keturunan binatang dewa. Hal yang sama berlaku untuk suku macan tutul abadi kami. Kami sudah setengah jalan menuju ke sana dan kami juga tidak ingin bertemu dengan binatang mitos. Cepat dan hentikan binatang itu memasuki puncak, kalau tidak kita tidak akan bisa tinggal di puncak duri raksasa. Kemana lagi kita bisa pergi? Para pemimpin dari setiap kelompok etnis berbicara satu demi satu dan berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat memberikan jawaban apapun. Itu auman unicorn giok. Bukankah dia pergi? Kenapa dia kembali? Pemimpin kelompok monyet peri berbicara terakhir,
tetapi terjadi dengan sangat kebingungan dan bahkan kebingungan. Monyet kepala dari kelompok monyet peri tidak lain adalah monyet jahat. Tuhau, apakah kamu melihat Jade Kilin? Pemimpin kelompok peri gajah bertanya. Saya telah melihat bahwa pemilik Jade Kilin adalah seorang anak manusia. Saya membawa anak itu ke alam rahasia Miaobo. Monyet jahat itu berpikir sejenak lalu berkata, unicorn giok itu tiba-tiba kembali, dan anak manusia itu pasti datang juga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia inginkan. Bagus sekali. Jika Anda mengetahui pemilik Jade Kilin, segalanya akan lebih mudah ditangani. Kepala gajah sangat gembira dan terus memerintahkan, Anda mewakili kelompok binatang peri kami dan pergi dan berbicara dengan anak manusia untuk menghentikannya membawa unicorn giok ke puncak. Tapi, monyet jahat itu memasang wajah sedih dan berhenti berbicara. Ia membayar harga bosnya dan nyaris lolos dari tangan Lu Chen. Ia pasti tidak ingin melihat Lu Chen lagi. Tapi Tu Xiang adalah binatang abadi tingkat 10 terkuat dan bos dari setiap kelompok etnis. Dia memiliki status tertinggi di antara kelompok binatang abadi. Oleh karena itu, ia tidak berani melanggar perintah gajah. Jangan bilang padaku tapi, aku suruh kamu pergi, kamu harus pergi. Tidak peduli apa yang diinginkan anak manusia itu, berjanjilah padanya, selama dia tidak membawa giok unicorn ke puncak. Kalau tidak, jika Jade Kilin bertemu dengan puncak duri raksasa, kita pasti akan berada dalam keadaan kacau, dan kita bahkan tidak akan berpikir untuk menjalani hari yang damai. Nada suara kepala gajah sangat serius dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuhu, kamu tahu pemilik giok unicorn. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk menghentikan giok unicorn memasuki puncak. Monyet, ini tugasmu. Jika kamu tidak pergi, siapa lagi? Kepala monyet, kedamaian puncak duri raksasa kami bergantung padamu. Kepala monyet, kami menunggu kabar baikmu, jangan mengecewakan kami. Pada saat ini, para pemimpin masing-masing kelompok etnis berbicara satu demi satu, mendorong monyet jahat dengan berbagai cara, tanpa memberikan kesempatan kepada monyet jahat untuk menolak. Kalau begitu aku akan mencobanya. Monyet jahat itu tidak punya pilihan selain membawa ratusan bawahannya dan segera berlari ke kaki gunung. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya membawa lebih banyak bawahan ke depan Yu Qilin, tapi itu masih lebih baik daripada pergi menemui Lu Chen sendirian. Jika terjadi sesuatu, setidaknya akan ada sekelompok orang yang mengurusnya, dan ia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu sampai di kaki puncak gunung, ia melihat seseorang mengendarai unicorn giok ke atas gunung. Orang itu adalah Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen juga melihat sekelompok besar monyet peri berlari dari gunung, dipimpin oleh monyet tua yang sudah dikenalnya. Monyet tua yang jahat, mengapa kamu membawa begitu banyak monyet abadi ke sini? Apakah kamu ingin menyerangku secara diam-diam lagi? Lu Chen langsung merasa senang saat melihat monyet jahat itu datang dengan marah. Dia meminta unicorn giok untuk mengaum, yang akan menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau, menyebabkan pemimpin binatang peri dari puncak duri raksasa datang dan menemuinya. Di luar dugaan, pemimpin yang lari ternyata adalah si monyet jahat, sehingga masalah ini mudah ditangani. Monyet jahat harus tetap ingat bagaimana ia berjuang untuk bertahan hidup, dan tidak boleh berani melawan keinginannya, dan harus mencurahkan semua yang diketahuinya. Tuan, bisakah Anda meminta Yu Qilin untuk menahan auranya? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Monyet jahat menghentikan kelompok monyet tersebut ketika jaraknya ribuan kaki. Aura unicorn giok membuatnya merasakan terlalu banyak tekanan dan tidak berani mendekat. Bisa, Lu Chen menepuk punggung Qilin, dan Jade Kilin segera menahan nafas Qilin, meminimalkan kekuatan binatang suci dan hampir tidak lagi mempengaruhi binatang peri lainnya. Di mana kecantikan iblis itu? Monyet jahat itu tiba-tiba merasakan tekanannya mereda, namun tetap tidak berani mendekat. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan bertanya. Ia sangat takut dengan bahasa gelap. Jika bahasa gelap ada di sana, ia tidak akan bisa melewatinya meskipun dipukul sampai mati. Keindahannya tidak ada di sini, kemarilah. Lu Chen tersenyum. Mendengar bahwa An Yu tidak ada di sini, monyet jahat itu merasa lega dan memerintahkan monyet-monyet itu untuk berdiam diri sementara dia berlari sendirian. Monyet jahat telah hidup selama ribuan tahun dan sekarang menjadi roh monyet. Misi ini adalah untuk mencegah Jade Kilin memasuki puncak, bukan untuk bertarung dengan Lu Chen. Oleh karena itu, ia tahu untuk tidak membawa monyet-monyet itu ke sana, jika tidak maka akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lu Chen dan kurangnya ketulusan. Tuan,
Apakah Anda tidak kembali? Mengapa Anda kembali lagi? Monyet jahat itu berlari mendekat, menjaga jarak tertentu dari Lu Chen, dan berkata, lupakan jika kamu kembali. Jangan bawa jade unicorn keluar. Puncak duri raksasa adalah tempat kita berkumpul. Ini akan membuat kita gelisah. Jika jade kilin tidak keluar, bagaimana aku berani memasuki puncak duri raksasa? Ribuan binatang abadi puncak tingkat 10 tidak akan mencabik-cabikku. Lu Chen tersenyum dan berkata, karena kamu di sini, beritahu aku siapa yang memiliki keputusan akhir dalam kelompok peri binatang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Kepala gajah dari kelompok peri gajah adalah binatang peri puncak tingkat 10 terkuat. Ia memiliki keputusan akhir di seluruh kelompok binatang peri. Kepala monyet memandang Lu Chen dan berkata, tetapi kepala gajah sangat sibuk sekarang. Dia meminta saya untuk datang menemui Anda. Jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saya dan saya dapat mengambil keputusan. Seorang temanku diculik. Klan iblislah yang memintaku untuk berdagang dengannya di puncak duri raksasa untuk menebusnya. Lu Chen menatap kepala monyet dan berkata dengan serius, berapa banyak yang kamu ketahui tentang masalah ini? Ceritakan semuanya padaku, kalau tidak aku akan membuat seluruh puncak duri raksasa tidak pernah damai. Penculikan macam apa, klan iblis macam apa, aku belum pernah mendengarnya. Monyet jahat itu tertegun, dan berkata dengan tegas, puncak duri raksasa, kecuali para pembudidaya alkimia yang ditunjuk oleh sekte alkimia, tidak ada yang bisa masuk. Setelah mengatakan ini, monyet jahat itu berhenti sejenak, menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, lalu melanjutkan, tentu saja, Anda adalah pemilik giok unicorn. Anda bisa datang ke Giant Spiny Peak untuk bermain selama Anda tidak membawa giok unicorn. Kamu tidak tahu, tidak ada seorang pun dari klan monster yang datang ke puncak duri raksasa. Apakah kamu benar-benar tidak yakin? Lu Chen mengerutkan kening dan memperingatkan monyet jahat itu dengan tegas, jika kamu berbohong kepadaku, konsekuensinya adalah seriuslah. Aku akan membunuhmu, dan bahkan membunuh semua suku monyet perimu. Tuan, saya yakin dan yakin. Meskipun aku bukan orang nomor satu di kelompok binatang peri, aku masih orang ketiga yang memegang komando. Jika hal seperti ini terjadi di puncak duri raksasa, mustahil aku tidak mengetahuinya. Puncak berduri raksasa, tidak ada ras yang diizinkan masuk, apalagi hanya satu ras iblis, bahkan jika 6 ras besar datang, kami tidak akan membiarkan mereka mengambil langkah. Hal yang kamu sebutkan tidak mungkin terjadi di puncak duri raksasa. Mungkinkah kamu salah menentukan lokasi transaksinya? Monyet jahat itu menanggapi nada bicara Lu Chen, yang sangat tegas. Mataku tidak silau, lokasinya tepat. Mendengar ini, kerutan Lu Chen semakin dalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung, merasa seperti sedang ditipu. Itu tidak diketahui. Lagi pula, tidak ada orang dari ras apapun di puncak duri raksasa. Monyet jahat itu melirik ke arah unicorn giok dan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke puncak duri raksasa dan mencarinya. Jika kamu dapat menemukan seseorang, saya akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai abangku untukmu, tapi kamu tidak boleh membawa unicorn giok itu bersamamu. Kilin, tidak dibutuhkan. Lu Chen melihat ekspresi cemas di wajah monyet jahat itu dan tahu bahwa monyet jahat itu kemungkinan besar tidak berbohong, dan akan membuang-buang waktu jika pergi ke puncak berduri raksasa untuk mencari seseorang. Karena ikan tidak berada di puncak duri raksasa, maka Sadeng sedang mempermainkannya. Ini bukan tempat perdagangan, jika tidak, Sadeng tidak akan muncul. Ini mungkin salah paham. Jika kamu tidak memasuki puncak, bisakah kamu kembali? Melihat reaksi Lu Chen, monyet jahat itu akhirnya menghela nafas lega. Kepala monyet, jika aku datang kepadamu untuk sesuatu, maukah kamu membantuku? Lu Chen tiba-tiba bertanya dan segera menggali lubang. Tentu saja aku akan membantu. Urusanmu adalah urusanku, datang saja padaku. Monyet jahat itu bahkan tidak perlu memikirkannya, dia langsung setuju dan meminta Lu Chen untuk meninggalkan puncak berduri raksasa terlebih dahulu. Baiklah, jika aku butuh bantuan untuk bertarung, aku akan mencarimu. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika waktunya tiba, jangan menolak, kalau tidak aku akan datang kepadamu untuk menanyaimu. Bertarung. Monyet jahat itu tertegun lagi, dan kemudian menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang yang sangat besar. Tentu saja ini pertarungan. Kami tidak memiliki cukup tenaga. Kalau tidak, mengapa saya meminta bantuan Anda?
Kata Lu Chen. Siapa yang kamu lawan? Monyet jahat itu menelan ludahnya, dan bahkan sulit untuk berbicara. Meskipun Lu Chen berada pada level rendah, dia memiliki unicorn giok di tangannya dan seorang penanam jiwa di puncak orang suci abadi untuk membantunya. Konfigurasi ini sangat mengesankan. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Lu Chen? Jika bahkan Lu Chen tidak bisa mengatasinya dan masih meminta bantuannya, maka Anda bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan lawan. Kami belum tahu. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin sekelompok orang, mungkin lebih banyak orang. Bagaimanapun, saya ingin meminta bantuan Anda, tetapi tenaga tidak cukup. Ini bukan pertarungan, tapi perang. Setelah mendengar ini, monyet jahat menyadari bahwa pertarungan yang disebutkan Lu Chen bukanlah itu sama sekali, dan masalahnya jauh lebih serius. Bahkan jika itu perang, kamu memiliki sekelompok besar makhluk abadi dan masih bisa melawannya. Lu Chen tersenyum. Jika ini perang, bukan saya yang mengambil keputusan akhir, tapi gajah. Kata monyet jahat dengan wajah sedih. Aku tidak peduli. Kamu baru saja berjanji padaku, yang artinya kamu berhutang janji padaku. Kamu harus memenuhi janjimu jika perlu, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Lu Chen tidak terlalu peduli dan kembali dengan paksa, membuat monyet jahat itu tidak bisa menyerah bahkan jika dia menginginkannya. Mengaum. Pada saat ini, Jade Kilin juga datang untuk bekerja sama dengan Lu Chen dan meraung dengan suara rendah, menakuti monyet jahat itu hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Saya akan mencoba yang terbaik, saya akan mencoba yang terbaik. Takut dengan tekanan Jade Kilin, monyet jahat tidak berani mengatakan tidak, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekarang. Pertama-tama selesaikan tugas yang diberikan oleh Tuxiang dan biarkan Lu Chen meninggalkan puncak duri raksasa. Jika Lu Chen meminta bantuannya di masa depan, jika dia benar-benar ingin berperang, dia akan membuat rencana lain. Bagaimana aku bisa menghubungimu jika aku tidak bisa datang? Lu Chen merasa jauh lebih baik setelah menipu janji monyet jahat, yang setara dengan mendapat dukungan dari kelompok binatang peri tingkat 10. Jika ada pertempuran dengan klan monster di masa depan, dia akan memiliki cara untuk menggunakan tangan monyet jahat untuk membuat sekelompok binatang peri keluar untuk membantu. Jika monyet jahat gagal memenuhi janjinya, dia akan memimpin medan perang ke puncak duri raksasa, memastikan monyet jahat itu menyesalinya dan menabrak tembok. Ketika saatnya tiba, dia akan mengendarai unicorn giok dan berlari mengelilingi puncak duri raksasa, menyebabkan kekacauan di sini, dan kelompok binatang peri tidak akan bisa membantunya. Rambut monyet ini mengandung esensi dan darahku. Berikan saja pada kecantikan iblis itu. Dia adalah seorang penanam jiwa dan dia memiliki cara untuk berkomunikasi denganku melalui rambut monyet. Monyet jahat itu mencabut sehelai rambut monyet dari kepalanya dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Ini metode yang bagus. Ini bisa menghemat waktu untuk menghampirimu. Lu Chen menyingkirkan bulu monyet dan berhenti membuang-buang waktu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada monyet jahat itu dan langsung turun gunung. Dia tahu bahwa dia terlalu terburu-buru, dan tanpa memastikan apakah Yusu diculik, dia buru-buru datang ke puncak duri raksasa, tetapi ditipu oleh Sadeng. Dia langsung pergi ke kota Xianmeng, berencana pergi ke kediaman Yusu untuk melihat apakah Yusu ada di rumah, dan kemudian mencari masalah dengan Sadeng. Tanpa diduga, begitu mereka sampai di gerbang kota Xianmeng, mereka dihentikan oleh penjaga gerbang. Lu Chen, yang berada di alam abadi, seseorang memintaku untuk memberimu sesuatu. Penjaga gerbang kota tidak berbicara omong kosong, hanya berbicara tentang poin-poin penting, dan menyerahkan sebuah kotak peri panjang kepada Lu Chen. Lu Chen tampak bingung, membuka kotak peri, dan melihat seruling peri yang jernih. Pada saat itu, kemarahan Lu Chen meningkat karena itu adalah seruling peri Yusu. Seruling peri merupakan alat musik Yusu dan juga senjata Yusu. Seruling tidak bisa ditinggalkan. Pihak lain menyerahkan seruling peri kepadanya, yang berarti Yusu benar-benar telah diculik dan tidak perlu pergi ke rumah Yusu untuk mengonfirmasi. Ada juga selembar kertas kulit binatang di dalam kotak peri. Saat Anda membukanya, ternyata itu adalah lokasi perdagangan lainnya. Bawalah semua uang tebusan dan datanglah ke pegunungan orang mati untuk menebus orang. Biarkan aku pergi. Pertama biarkan aku lari ke pegunungan binatang abadi. Lalu biarkan aku lari ke pegunungan mayat hidup. Pertama lari ke kanan, lalu lari ke kiri. Inilah ritme aku menjadi anjing lari. Petik 2. Lu Chen menjadi semakin marah.
Dengan jabat tangannya, api peri muncul di tangannya dan membakar kertas kulit binatang menjadi abu. Lu Chen, jika kamu tidak ingin mati, jangan membuat masalah di sini, atau aku akan bersikap kasar padamu. Penjaga gerbang kota mengira Lu Chen akan menimbulkan masalah dan segera memarahinya. Lu Chen mengalahkan penjaga perbatasan. Semua penjaga di kota Xianmeng mengetahui hal ini dan bahkan menginginkan Lu Chen. Kemudian, penguasa kota Xianmeng mencabut perintah buronan terhadap Lu Chen, dan masalah ini tidak punya pilihan selain diakhiri. Tetapi semua penjaga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Chen, termasuk penjaga gerbang kota. Tentu saja, mereka tidak memandang Lu Chen dengan baik. Jangan salah paham, aku tidak membuat masalah, aku hanya tidak bisa mengendalikan emosiku saat ini. Lu Chen menahan amarahnya, memaksakan senyum, dan bertanya lagi kepada penjaga gerbang kota, ngomong-ngomong, apakah orang yang memintamu menyerahkan kotak peri itu kepadaku adalah iblis? Benar, ini Sadeng dari klan monster. Jika kamu butuh sesuatu, temui saja dia. Jangan menghalangi jalan ke sini. Penjaga gerbang kota bersikap dingin dan langsung menjawab masalah tersebut. Jika dia tidak memanfaatkan orang lain, dia tidak akan menghubungi Lu Chen cukup jauh untuk pergi ke pegunungan binatang abadi dari kota Liga Abadi. Tapi lebih jauh dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pergi ke pegunungan mayat hidup, tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah pegunungan mayat hidup adalah area terlarang bagi manusia yang masih hidup. Di mana Salanteren akan menempatkan lokasi transaksinya. Kemungkinan besar, ini adalah tipuan Sadeng, memaksa Lu Chen melakukan perjalanan lagi dengan sia-sia. Tapi Lu Chen tidak bisa menahannya. Ikan su ada di tangan Sadeng, jadi dia harus lari dengan sia-sia. Jika dia tidak lari, Sadeng mungkin akan marah, dan Yu Su akan berada dalam bahaya. Namun, sebelum pergi ke pegunungan mayat hidup, Lu Chen harus melakukan satu hal, menemukan Maha Guru Istana. Setelah meninggalkan gerbang kota, Lu Chen menemukan tempat persembunyian di luar kota, melepaskan kesadaran spiritualnya dan pergi ke aula tertinggi. Setelah mendapat izin dari guru aula tertinggi, Lu Chen berangkat ke pegunungan jiwa mati. Kali ini dia tidak lagi berlari sendiri, dia juga tidak membiarkan Jade Kilin tertidur di Chaos Bed. Dia baru saja mengendarai Jade Kilin dan melarikan diri. Kecepatan lari Yu Kilin lebih cepat darinya, sehingga dapat menghemat banyak waktu dan harus digunakan. Sepanjang jalan, Lu Chen memikirkan satu hal. Dia tidak mengerti mengapa Sadeng mempermainkannya. Bukankah lebih baik melakukan penyergapan saja? Ketika dia tiba di pegunungan Necromancer, dia berjalan berputar-putar di bawah pegunungan Necromancer. Pada akhirnya, dia hanya melihat seorang penjaga perbatasan berpatroli. Lu Chen tahu bahwa dia telah ditipu lagi. Lu Chen, kan? Penjaga perbatasan mendekat, menyerahkan surat dari kulit binatang, dan berkata dengan dingin, saya sudah lama menunggu di sini, dan seseorang meminta saya untuk mengirimkan surat kepada Anda. Apakah orang yang memintamu membawa pesan itu adalah setan? Lu Chen mengambil surat itu dan segera bertanya. Ya, penjaga perbatasan dengan enggan menjawab, lalu berbalik dan pergi. Lu Chen membuka surat kulit binatang itu dan melihatnya, dan amarahnya meningkat lagi. Itu memang surat dari Sadeng, mengatakan bahwa lokasi perdagangan telah berubah lagi dan kembali ke pegunungan binatang abadi. Ini memperjelas bahwa dia terus memainkan permainan Lu Chen. Bukankah menyenangkan bermain denganku? Hati-hati dan kamu akan bunuh diri saat bermain. Lu Zongzong mendengus berat, lalu mengangkat tangannya. Yang, api peri keluar dan membakar surat itu menjadi abu. Karena Sadeng ingin bermain dengannya, dia hanya punya satu tujuan, yaitu menghabiskan waktunya. Ketika dia berpikir untuk membuang-buang waktu, dia mengerti sedikit. Jika dia menghabiskan waktunya, dia tidak akan bisa berlatih, wilayahnya akan mandek, dan kekuatan tempurnya tidak akan meningkat. Siapa yang paling bermanfaat baginya? Hentikan aliran air. Jika dia tidak dapat meningkatkan levelnya, dia pasti tidak akan menjadi lawan Duan Sui-Sui di hari kompetisi peringkat bintang. Ternyata ada seseorang di belakang Sadeng. Dia menculik Yusu bukan untuk tebusan, tapi membuatku tidak punya waktu untuk berlatih. Lu Chen tiba-tiba menyadarinya dan merasa itu lebih sulit. Jika Duan Sui-Sui benar-benar berada di balik rencana tersebut, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Yang pasti sekarang adalah Yusu tidak akan berada di pegunungan binatang abadi, dan disembunyikan di suatu tempat oleh Sadeng. Tempat persembunyian ikan harus ditemukan, jika tidak lentera pasir akan terus membawanya pergi.
Di bagian kedua jalan, tempat persembunyian terbaik adalah kota Liga Abadi atau Pegunungan Binatang Abadi. Di luar ada padang rumput tak berujung, yang sama sekali tidak nyaman untuk menyembunyikan orang. Pegunungan orang mati adalah area terlarang yang tidak boleh didekati oleh siapapun, dan tidak mungkin menyembunyikan orang yang masih hidup. Betapapun bodohnya Sadeng, dia tidak akan menyembunyikan ikan di sini. Ada kelompok binatang peri yang kuat di Pegunungan Peri Binatang. Sadeng tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka, jadi kemungkinan besar dia tidak akan menyembunyikan Yusu di sana. Maka, lokasi yang paling mungkin untuk menyembunyikan orang adalah kota Aliansi Abadi. Namun, di kota Aliansi Abadi Nuoda, terdapat jutaan orang suci abadi dari berbagai suku, serta area eksklusif untuk setiap suku, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada cara untuk memulainya. Untungnya, sebelum dia datang ke Pegunungan Mayat Hidup, dia memiliki satu hal lagi dalam pikirannya, dan itu adalah bertanya kepada guru istana tertinggi. Yi Danzong ada di sini. Dilihat dari kekuatan dan koneksi di kota Xianmeng, kemungkinan menemukan seseorang di kota tersebut cukup tinggi. Lu Chen tidak lagi mengikuti instruksi Sadeng untuk pergi ke Pegunungan Binatang Abadi, dan bukannya membuang-buang waktu, dia langsung lari ke kota Aliansi Abadi. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari, tetapi Yukilin terengah-engah, lalu saya berlari ke kota Xianmeng, tetapi dihentikan oleh penjaga di gerbang kota. Aku punya surat lain untukmu. Penjaga itu melemparkan surat kulit binatang ke arah Lu Chen dan berhenti memedulikan Lu Chen. Lu Chen membuka surat itu dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Itu adalah surat lain dari Sadeng. Surat itu mengatakan bahwa Lu Chen harus berlari di kedua sisi Pegunungan Binatang Abadi dan Pegunungan Necromancer sampai Sadeng puas. Ia juga memperingatkan Lu Chen untuk tidak kembali ke kota. Ada informan di seluruh kota. Begitu Lu Chen muncul di kota, dia akan segera dibunuh. Kali ini, tidak ada pembicaraan untuk menebus seseorang, dan tidak ada tempat untuk transaksi. Dia bahkan berhenti berpura-pura, dan langsung mengancam nyawa Lu Chen, memaksa Lu Chen berlari bolak-balik di antara pegunungan di kedua sisi. Chi Guo menghabiskan waktu latihan Lu Chen. Namun, Sadeng tidak mengizinkan Lu Chen kembali ke kota, yang juga berarti Yusu bersembunyi di kota dan takut Lu Chen akan kembali ke kota untuk mencari seseorang. Sekarang sudah 100% yakin bahwa ikan itu tersembunyi di kota, maka penanganannya akan mudah. Ada banyak agen di kota ini, bisakah mereka menemui saya? Lu Chen mencibir dan tidak memasuki kota. Sebaliknya, dia mengendarai unicorn giok menuju Pegunungan Peri Binatang. Sekarang tentu saja bukan waktunya untuk memasuki kota. Berpura-pura saja mengikuti persyaratan dalam surat dan berlarian keluar. Sadeng memiliki mata-mata di kota Xianmeng, tapi bukan berarti ada mata-mata di luar. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. Ada padang rumput tak berujung di luar, dan bahkan pengamat pun tidak dapat melihatnya. Setelah berlari 100.000 mil jauhnya dari kota Aliansi Abadi, Lu Chen menemukan tempat dengan rumput tebal dan bersembunyi di sana untuk melakukan beberapa pekerjaan. Kesadaran spiritual dilepaskan, dan dalam sekejap, dia memasuki kota Aliansi Abadi, memasuki aula tertinggi, dan datang ke ruang belajar penguasa aula tertinggi. Lu Chen, Maha Hall Master sedang melihat peta. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kesadaran Lu Chen telah mencapai tepi jendela. Tuan Istana, apakah kamu sudah mengetahui keberadaan Yusu? Kesadaran Lu Chen melintasi jendela dan bertanya sambil masuk ke ruang kerja. Aku menemukannya. Itu tersembunyi di area klan iblis, tapi aku tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya. Kata ketua istana tertinggi. Bagus sekali. Tuan Istana, bisakah Anda membantu saya mengeluarkan orang ini? Lu Chen bertanya lagi. Tidak bisa. Penguasa istana tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah penculikan temanmu tidaklah sederhana. Ada dua kekuatan besar yang terlibat. Saya sendiri tidak dapat membunuh siapapun. Dua kekuatan besar itu. Lu Chen terus bertanya. Kekuatan pertama secara alami adalah klan iblis. Penguasa kota saat ini berasal dari klan iblis dan tidak mudah untuk dinegosiasikan. Terakhir kali, saya menghabiskan banyak upaya untuk mengeluarkan Anda dari daftar orang yang dicari. Orang itu dengan enggan melepaskannya setelah dia mengetahui bahwa Anda adalah seorang kultivator alkimia. Dan temanmu bukanlah seorang kultivator alkimia, dan dia diam-diam diculik. Tidak ada gunanya mencari penguasa kota.
Kamu juga harus memahami bahwa penguasa istana ini tidak akan menggunakan kekuatan istana tertinggi dan kemudian bergegas ke wilayah iblis dengan meriah, hanya untuk menemukan seseorang yang bukan dari sekte alkimia. Terlebih lagi, area klan monster sangat besar, dan tidak ada lokasi yang akurat, dan orang tersebut tidak selalu dapat ditemukan. Ketua istana tertinggi berkata demikian. Bagaimana dengan kekuatan lainnya? Lu Chen bertanya dengan cepat. Kekuatan lainnya bahkan lebih kacau lagi, itu adalah kekuatan leluhur pemecah naga, yang disebut aliansi pemecah naga. Penguasa Ola tertinggi berhenti sejenak, lalu berkata, pemimpin aliansi Duanlong di kota aliansi abadi memiliki latar belakang yang sangat penting. Dia adalah murid langsung dari leluhur Duanlong, dan namanya adalah Duan Suiliu.